you lead me. When I walk throughout the fire, like finest gold, my faith you'll refine, and this will define me. You set a table before me, and I'm overwhelmed by your mercy. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular pedung akan kau langkah. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas tujuan Allah memberi berkat. Kebanyakan orang Kristen kalau mendapat berkat akan mengucapkan haleluya. Tetapi ketika mendapatkan yang tidak enak, mereka berkata, "Aduh, kenapa begini Tuhan?" Pertama-tama, kita harus mengerti terlebih dahulu arti dari berkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Definisi ini menjelaskan bahwa berkat datang dari Tuhan untuk manusia. Di dalam Perjanjian Lama, berkat Tuhan digambarkan secara umum sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani seperti buah kandungan yang subur, hasil bumi dan hasil ternak yang berlimpah, usaha dan pekerjaan yang lancar, posisi dan tanggung jawab yang meningkat, juga area yang bertambah luas. Kitab Habakuk membuat pengertian yang lebih luas mengenai apa itu berkat. Berkat Tuhan yang ditekankan di dalam kitab Habakuk adalah mengenai keselamatan dan kekuatan yang Tuhan berikan walaupun ada di dalam keadaan yang tidak baik. Karena di tengah-tengah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan manusia, Tuhan tetap menyelamatkan dan memberi kekuatan. Setelah mengetahui definisi berkat, kita akan mengerti tujuan dari suatu berkat. Yang pertama, berkat menyadarkan orang akan sang sumber berkat. Kita percaya Tuhan adalah satu-satunya pihak yang dapat membuat dan menciptakan berkat, dan tidak ada satupun pihak lain yang dapat menciptakan berkat. Yakobus 1 ayat 17 berkata, "Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas." Yang kedua, berkat membuktikan kedaulatan Tuhan. Sebagai sumber berkat, Tuhan adalah pihak yang dapat memutuskan dan menentukan kepada siapa berkat itu akan diberikan. Dikatakan dalam Bilangan 23 ayat 20, "Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila Dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya." Yang ketiga, berkat membuktikan pemeliharaan Tuhan. Tumbuhan dan hewan
sebagai bahan makanan bagi manusia, dan hujan yang turun dari langit untuk memungkinkan hal tersebut tumbuh adalah hasil kemurahan Tuhan bagi pemeliharaan hidup umat manusia di muka bumi ini. Berkat menunjukkan dan membuktikan betapa baiknya Tuhan bagi umat manusia. Yang keempat, berkat Tuhanlah yang membedakan kehidupan orang benar dengan dunia. Hal yang membedakan antara orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak adalah mereka akan menerima berkat kekuatan, pemeliharaan, dan keselamatan untuk mengatasi masalah. Maleakhi 3 ayat 18 berkata, "Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya." Hal penting yang harus kita mengerti adalah, walaupun orang benar dapat menghadapi masalah, namun sikap orang benar dalam menghadapi masalah akan sangat berbeda dengan dunia. Hal ini karena Tuhan senantiasa memberi damai sejahtera dan kekuatan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepadanya. Yang kelima, berkat Tuhan untuk menunjukkan kasih setia Tuhan. Ditulis dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita yakin bahwa berkat dan pemeliharaan Tuhan membuktikan Ia adalah Allah yang setia dan tidak pernah lalai menepati janjinya. Walaupun manusia terkadang tidak setia. Yang keenam, berkat Tuhan menguji integritas kita. Mengutip perkataan terkenal dari Robert Ingersoll, yaitu setiap manusia dapat tahan dalam keadaan yang tidak baik. Namun, hanya manusia hebat yang dapat bertahan dalam kelimpahan. Kutipan ini menunjukkan bahwa hidup berkelimpahan atau penuh berkat terkadang dapat menjatuhkan seseorang. Namun, hanya orang yang memiliki integritas yang tetap dapat hidup benar di saat berkelimpahan. Mari saudara, terus percaya bahwa berkat Tuhan yang kita nikmati bukan hanya sekedar pemenuhan jasmani saja. Namun, kekuatan dan damai sejahtera yang kita rasakan itu juga merupakan berkat Tuhan yang kita terima. Biarlah kita senantiasa sadar bahwa keberadaan kita bukanlah hasil kekuatan kita sendiri, namun merupakan berkat Tuhan bagi kita. Jangan fokus pada berkatnya, namun teruslah mendekat pada sumber berkatnya, yaitu Allah sendiri dalam kehidupan kita. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita, saudara. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu. Hari ini kami boleh ada di tempat ini. Satu anugerah. Satu hari lagi kesempatan kami bisa menyembah Tuhan. Biar hari ini setiap kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Lawat kami ya Tuhan. Di hadirat-Mu. Dengan sukacita kami memuji Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ayo lagi jemaat Tuhan. Haleluya. Ku nyanyi.
ku sembah, ku puji, haleluya. Ajaib perkasa perbuatanmu di hidup. Kami sembah Tuhan. Saudara boleh duduk di hadirat Tuhan. Katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, ku menyembah, ku percaya Kau ada bagiku. Amin. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Ku sembah, ku puji, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanku. Di hidupku, di hidupku. Ku datang ya Bapa, Bapakku datang. Ku menyembah, ku menyembah. Oh, ku percayakan ada bagiku. Ayo jemaat Tuhan sendiri katakan, Bapa, Bapakku, kami datang menyembah-Mu, memuji-Mu. Oh, Kau ada bagiku. Haleluya. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku.
namanya Tuhan. Kami hampiri tahta-Mu. Siang ini kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan. Lawat kami ya Tuhan. Oh, ya namamu. Hiribi ada namanya se. Haleluya Tuhan. Oh, ralaba 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 ralaba. Oh, ralamaya se. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa, perbuatanmu. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, kami akui. Ralaba ralaba ralaba, berdaulat atas. Ayo tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Kami akui Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Hai jemaat Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Amin. Berdaulat atas hidup kami ya Tuhan. Berdaulat ya Tuhan. Ayo bangkit berdiri, sama-sama bangkit berdiri. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Ia baik buat saya. Ayo terus sembah Tuhan. Ia, kami sembah Tuhan. Amin, amin, amin. Ya Yesus baik, perbuatannya besar, perbuatannya besar. Haleluya, perbuatannya. Puji Tuhan, besar, pujilah. Haleluya, God you're so good, God you're so good.
so good. Come on. God. Amen, 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 amen. God. Nothing else but you. Only you, God. Only you, Jesus. God, you're so good to me. God, come on. We worship you, God. You're so good. Hallelujah, God. Be lifted higher. Be lifted higher. Oh, higher. Be lifted higher. Jesus, you. Be lifted higher. Higher, higher. Oh, Jesus, you be lifted higher. Higher and higher. Let our King be lifted up. Let our King. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Everybody sing, Hosanna, Hosanna. Be the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Kami menyembahmu, kami memujimu, kami menyembahmu, kami tinggikan namamu, kami agungkan namamu. All the glory and the power and praise, it's belong to you, it's belong to you. Oh, Yaranamaya, all the glory, all the power, and all the praise, it's belong to you, it's belong to you, it's belong to you, my God, my Lord, who sit on the throne. Oh, we worship you, we worship you, we adore you, we adore you, with all of my heart, with all of my mind, with all of my strength. We worship you, we worship you. Oh, Kenamaralamaralamo, Kiraralamaralamaralamo. Biar segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, akal budi kami menyembah Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang dahsyat, Allah yang dahsyat. Oh, kini biantara lamu, dia pusat penyembahan. Ayo sembah dia dengan rohmu, dengan segenap hatimu. Jesus, we love you. Jesus, we love you. Jesus, we love you. Oh, we want to see your face. We want to see
serebi andara namo. Teranda yanda sekeri andara namo. Hiribi andana nase. Hiribi andana nase. All the glory and all the power, all the praise belong to Jesus. Yeshua, Elohim Adonai, we worship you, we adore you. Thank you for your presence, touching every heart. Surrender all to you. Jamah setiap kami di hadirat-Mu. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kami. Apapun pergumulan situasi yang kami sedang hadapi hari ini, biar kami gak kehilangan fokus sama Tuhan. Biar mata kami dan hati kami tetap hanya Tuhan. Engkau segalanya, Engkau pusat dari segalanya di hidup kami. You are my everything. Nothing is impossible in you. Nothing's too hard for you. Ada yang sukar bagimu. Kami percaya dan kami akan terus mempercayai-Mu. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Sorakan haleluya. Come on, clap your hand. Senayan City, let's go. My God can do infinity, all power and ability. His spirit lives inside of me, and nothing it can do on me. Blessing, blessing on blessing, come on. And it's falling on me, let's go. Blessing on blessing, favor on favor, and it's flowing through me, flowing through me. Shout it out. Uno, dos, tres, gotta shout it, he's the best. Uno, dos, tres, I am favored, I am blessed. Uno, dos, tres, I am who he says I am. Unto him be all the glory, so uno, dos, tres. Oh, oh, oh. Come on. Oh, oh, oh. Let's go. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.
Kamu orang yang diberkati Tuhan. Kamu orang yang diperkenan Tuhan. Haleluya. Ayo tepuk tangan sama-sama yuk. Engkau dasar iman kami ya Tuhan. Yeah. Let's go. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Imanku ini kami untuk melakukan berkara. Senayan City bisa angkat tangan sama-sama katakan bersama. Ku pasti menang. One, two, let's go. Tinggi hormat kemuliaan seorang dengan segenap hati Raja keagungan. Ayo tepuk tangan sama-sama saudara. Hey! Kau tak biarkan pencobaan ya Tuhan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatan. Kau yang berikan semakin serupa. Hey, bersama Roh-Mu ku pasti menang. Haleluya. Senayan City, let's go. Namamu dipuji, hormat kemuliaan seorang dengan segenap hati Raja keagungan. Boleh tepuk tangan di atas kepala Senayan City, come on. Siapa Raja keagungan? Siapa namanya? Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Yesus Tuhan. Terpujilah namamu. Katakan tinggi, come on. Namamu hormat kemuliaan seorang dengan segenap hati. Amin, amin. Give it up for Jesus. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Hey, seorang dengan segenap hati Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Tepuk tangan yang dahsyat buat Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan yang menuntun setiap langkah kami dengan firman yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang buat jalan kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hati dan hidup kami. Kami bawa terus di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku berikan
semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ayo sama-sama katakan, Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, selalu ku jawab panggilanmu. Sekali lagi katakan, Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Oh, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan, amin, ku intiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Bangkit berdiri sama-sama, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu, seirama dengan hatimu. Oh, seirama dengan hatimu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yesus, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan, ini kami. Biarlah kehidupan kami selalu sejalan, selaras, seirama dengan hati-Mu ya Tuhan. Biar apa yang kami jalani hari-hari ini Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu.
Kami ada sebagai kami ada, itu semua karena Engkau ya Tuhan. Kami akan sanggup menjalankan kehidupan kami karena Engkau yang menjaga kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Engkau hadir dalam doa, pujian, penyembahan yang kami naikkan. Hadirlah terus Tuhan saat kami akan membahas kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami serahkan hidup kami untuk Engkau perbaharui dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, semua kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Coba semuanya lihat dulu ke sini, kasih saya dulu senyum yang sampai gigi kelihatan. Lambaikan tangan dahulu, katakan shalom. Senang bisa bertemu Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang luar biasa di tempat ini. Sungguh selalu sukacita bisa berada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, di ibadah siang hari ini saya mau mengangkat sebuah tema yang saya beri judul Discipleship Journey atau perjalanan pemuridan. Saya mau mengangkat mengenai perjalanan pemuridan. Katakan pemuridan. Saudara-saudara, tentu Anda sering mendengar bahwa kita sedang ada dalam masa di mana gereja Tuhan di seluruh dunia sedang berpegangan tangan, sedang saling merapatkan barisan untuk menyelesaikan amanat agung. Dan apabila kita mengingat amanat agung di dalam Matius 28, 18-20, itu banyak kita akan menemukan kata-kata ini. Dan pergilah jadikanlah segala bangsa muridku. Nah, saya menemukan seringkali anak-anak Tuhan, jemaat, rancu antara kalimat penginjilan, kata penginjilan dengan kata pemuridan. Banyak orang menganggap bahwa pemuridan dan penginjilan ini adalah hal yang sama. Tetapi faktanya Bapak Ibu Saudara, ini adalah dua kata yang berbeda. Dan hari ini saya ingin supaya kita semua konsentrasi kepada pemuridan. Katakan pemuridan. Nah, apa bedanya penginjilan dan pemuridan? Penginjilan atau evangelism itu adalah upaya memperkenalkan Yesus Kristus kepada orang yang belum mengenal Dia atau yang belum percaya kepadanya. Itu disebut penginjilan. Tetapi yang namanya pemuridan itu adalah upaya untuk membantu orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus agar terus-menerus bertumbuh semakin menyerupai Dia. Bisa nggak sih Pak, dengan memberikan penginjilan orang akan mengalami pemuridan? Saya berani bertegas di sini berkata nggak mungkin. Wong dia belum kenal kok, jadi gimana mungkin bisa dipaksa untuk menjadi semakin bertumbuh kayak Kristus. Tapi bagaimana Pak, kalau dengan pemuridan bisa nggak jadi sekaligus penginjilan? Bisa saja. Kenapa? Karena orang ketika mendengar firman, walaupun firmannya itu judulnya adalah pemuridan, tapi ketika dia berhadapan dengan firman, dia mendengar firman, maka dia mengenal sang firman itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Katakan amin. Tapi pada hari ini Bapak Ibu Saudara, saya sedang tidak akan mengajak Bapak Ibu Saudara dan menjelaskan kepada saudara kenapa engkau harus dimuridkan. Tidak, saya sedang tidak membawa khotbah ini ke arah itu. Tetapi saya lagi mau mengajak Bapak Ibu Saudara supaya engkau yang sudah di dalam Yesus Kristus, engkau yang di dalam perjalanan makin lama makin serupa Kristus, engkau harus melakukan pemuridan. Katakan amin. Dan kembali lagi ketika Anda mendengar kata pemuridan bukan artinya semua jadi guru kom. Semua jadi gembala kul, enggak begitu. Tapi kalau Anda pengen jadi gembala kul, guru kom, monggo, with all pleasure akan diterima. Tetapi yang maksud di sini pemuridan, kita bantu mereka yang ngakunya sudah percaya Yesus supaya mereka bisa bertumbuh makin lama makin menyerupai Kristus. Katakan amin. Dan ini tidak dilakukan dari guru kepada murid. Pemuridan sesungguhnya di dalam konteks ini, definisi ini, artinya orang tua harus memuridkan anak-anaknya. Yang sudah lama menjadi Kristen harus memuridkan mereka yang mungkin baru bayi Kristen, masih baru remaja Kristen. Pemuridan berbicara bahwa mereka yang sudah lebih dahulu atau lebih lama mengikut Kristus membantu mereka yang lebih junior atau yang masih muda supaya semakin lama semakin menyerupai Kristus. Katakan amin. Saudara, kenapa saya rindu untuk membagi ini? Saya menemukan waktu itu saya ingat momennya Jakarta kita lagi
dilanda dengan akhir bulan Agustus yang lalu ya. Ketika terjadi banyak demonstrasi di berbagai tempat di Jakarta dan di Indonesia. By the way, gak ada yang salah dengan kata demonstrasi. Ya, kerusuhan yang kita hindari. Kalau demo itu artinya menunjukkan. Ya, menunjukkan sesuatu. Demo masak, menunjukkan masak. Demo mobil, menunjukkan mobil. Ketika bulan Agustus itu generasi muda menunjukkan ketidaksenangan mereka terhadap praktek-praktek yang gak benar. Dari sisi itu ya sah-sah saja. Tapi kita harus berdoa supaya demonstrasi tidak menjadi kerusuhan. Dan bulan Agustus yang lalu Tuhan mendengar dan membuktikan dia mendengar doa-doa kita. Ketika demonstrasi terjadi dan nyaris jadi kerusuhan. Gereja Tuhan semua langsung berdoa. 8.700 school di seluruh dunia langsung berdoa. Atmosfer sorgawi di atas Indonesia berubah. Indonesia tidak menjadi kerusuhan. Tuhan tetap jaga negeri kita. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Tetapi pada momen itu saya mulai berpikir, duh Tuhan kenapa hal-hal ini terjadi. Dan Roh Kudus menuntun saya, Chris perhatikan apa yang terjadi dengan orang-orang Kristen hari-hari ini. Dan saya bertanya sama Tuhan, Tuhan orang Kristen yang mana, apa yang terjadi. Dan baru kemudian Roh Kudus bukakan kepada saya dan ingatkan saya. Masih ingat gak saudara, beberapa tahun yang lalu, ya ini karena juga ada di internet jadi saya gak usah sebut nama lah ya. Tapi saudara seharusnya ngerti. Ya, beberapa tahun yang lalu di pundaknya ada bintang tapi nembak anak buahnya sendiri. Itu dua-duanya pergi ke gereja saudara. Berapa bulan yang lalu itu beberapa tahun yang lalu. Beberapa bulan yang lalu ya ada seorang pejabat ditangkap OTT karena ketahuan melakukan tindak korupsi. Pejabat itu namanya secara Alkitab artinya Tuhan beserta dengan kita. Sampai disinilah kasih karunia Tuhan bersama dengan kita. Yang senyum, yang tertawa berarti ngikutin berita. Yang diam aja tanya sama sebelahnya, apaan sih? Nah, terus jawab bilang bertobat, buka berita. Begitu ya. Oke. Baru kemudian bulan Agustus itu sebuah kendaraan sekian ton melindas seorang ojek. Dan kita sudah tahu ketika kemudian diadili di dalam pelakunya. Ternyata tidak sedikit yang ada di dalam kendaraan itu pun dari nama dan kelakuannya adalah orang yang pergi hari Minggu beribadah kepada Kristus. Baru beberapa minggu yang lalu kita juga dihebohkan seorang mahasiswa bunuh diri di sebuah pulau yang menjadi destinasi wisata nomor 1 di Indonesia. Dari namanya dan pelaku pembulian, disinyalir pelaku pembulian. Itu juga adalah orang-orang yang beribadah hari Minggu. Lihat Tuhan bukakan kepada saya, nih lihat Chris, nih Kristen. Nih ke gereja. Tapi sudahkah mereka hidupnya sesuai dengan karakter Kristus? Dan itu juga menjadi pertanyaan kita. Sudahkah orang-orang yang kita kenal di dalam kehidupan kita yang ngakunya Kristen, keluarga kita, anak kita, keponakan, cucu, whoever that might be, siapapun itu, sudahkah mereka hidupnya menuju kepada Kristus? Hari ini saya memandang Anda semua, GBI Senayan City ibadah yang kedua. Anda semua adalah orang Kristen, Anda semua pengikut Kristus yang juga sedang berjalan supaya semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Katakan amin. Tapi hari ini please, ketika Anda menjalani perjalanan discipleship itu, jangan jalan sendirian. Bantu keluargamu, bantu temanmu, bantu saudaramu. Muridkan mereka supaya mereka juga berjalan di dalam jalan yang sama. Katakan amin. Yang masih mau mendengarkan beri tepuk tangan kemuliaan dulu buat Tuhan. Haleluya. Nah hari ini kita akan belajar 4 hal. Kita akan belajar 4 hal bagaimana kita bisa membantu orang lain. Supaya mereka juga bisa bertumbuh dan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kita akan belajar bagaimana kita pendekatan pemuridan kepada orang-orang yang dikasihi. Kita akan belajar dari surat Rasul Paulus kepada Filemon. Dan karena surat Rasul Paulus ini sangat pendek kepada Filemon, hanya 1 pasal, saya akan khotbahkan 1 pasal saja sekaligus. Ya, sedikit memberikan konteks supaya saudara mengerti. Surat Rasul Paulus kepada Filemon ini berbicara tentang 2 orang. Yang satu adalah Filemon dan yang satu adalah Onesimus. Filemon adalah majikan, dia bukan orang Yahudi, dia orang kelihatannya adalah orang Romawi. Dan Onesimus walaupun tidak jelas apa suku bangsanya tapi dia budak. Kok bisa ada majikan dan budak dibahas di dalam surat Paulus? Ini sangat menarik karena baik Filemon yang adalah majikan budak dan Onesimus yang adalah budaknya, dua-duanya adalah orang Kristen. Mereka awalnya bukan orang Kristen, bukan pengikut Kristus, tapi mereka bertobat dan sekarang menjadi orang Kristen. Loh kok bisa ada kayak begini? Ya,
Karena kekristenan mulai merebak pada zaman Paulus ke seluruh wilayah kekuasaan kekaisaran Romawi. Dan banyak orang-orang majikan budak maupun budaknya bertobat dan terima Tuhan Yesus Kristus. Lihat, dan oleh karena itu gereja, para pengajar, para pastors harus sudah mulai mengajarkan. Ini gimana ya? Ini pemilik budak sama budak, masih boleh gak sih perbudakan? Jelas di dalam Alkitab, Alkitab menentang perbudakan. Katakan amin. Jangan termakan dengan narasi, oh kekristenan tidak menentang perbudakan. Salah. Sejak dari perjanjian lama, kekristenan menentang perbudakan. Israel dibebaskan Tuhan dari perbudakan. Alkitab tidak ada data di situ untuk menyatakan perbudakan boleh. Tetapi Alkitab realistis, pada waktu itu memang perbudakan ada. Tetapi perbudakan tidak boleh ada. Gimana caranya transisi dari ada menjadi tidak ada? Itu membutuhkan waktu, itu membutuhkan proses. Nah sekarang situasinya, si pemilik budak harus bikin kayak apa nih kepada budaknya yang sekarang sudah jadi orang Kristen. Apakah tetap boleh diperbudak? Apakah dimerdekakan atau bagaimana? Yang jelas Alkitab menentang perbudakan. Sehingga harus terjadi yang namanya perubahan gaya hidup. Harus terjadi yang namanya perubahan cara pandang. Dan sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, para sarjana ilmu, sarjana sejarah, bukan hanya teologi tapi para sarjana sejarah sekuler sekalipun. Kalau ada satu agama, ada satu kitab yang pada akhirnya akan mengikis perbudakan, itu adalah kekristenan, itu adalah Alkitab. Beri tepuk tangan kemuliaan dulu buat Tuhan. Haleluya. Kekristenanlah yang merevolusi pandangan mengenai perbudakan. Kekristenan tidak mengajarkan begini, budak-budak angkat senjata lalu berontak kepada tuannya. Tidak. Kekristenan menganggap bahwa perubahan bukanlah dengan angkat senjata. Bukanlah dengan tindak kekerasan. Tetapi membanjiri dunia kerja. Membanjiri masyarakat dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Katakan amin. Saudara, sangat menarik. Hanya jarak 30 tahun dari sejak Rasul Paulus menulis surat kepada Filemon ini. Terjadi pemberontakan, perbudakan terbesar dalam sejarah Romawi. Anda yang mungkin generasi lebih tua mungkin pernah dengar ini ya. 30 tahun setelah surat ini ditulis, ada pemberontakan perbudakan terbesar di Romawi. Gladiator-gladiator menentang para tuan-tuan mereka dan pemberontakan ini disebut pemberontakan Spartacus. Nah, kalau ada yang pernah tahu dulu Spartacus ya, para gladiator itu kan budak juga sebenarnya. Nah, mereka coba angkat senjata melawan tentara Romawi. Gagal total, semua dihukum mati, semua disalib sama Kaisar Romawi pada zaman itu. Itu membuktikan dengan tindak kekerasan, dengan tindak angkat senjata tidak akan pernah terjadi perubahan. Sebaliknya, apabila nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kerajaan Allah yang dibagikan kepada masyarakat, orang dimuridkan, orang-orang Kristen dimuridkan, perubahan pasti terjadi. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Nah kita akan melihat sekarang bagaimana supaya kita bisa membimbing keluarga kita, teman kita, saudara-saudara kita yang mengaku dia adalah pengikut Kristus. Mereka juga berjalan di dalam perjalanan pemuridan. Yang pertama, saya kasih dulu prinsipnya. Bahwa perjalanan pemuridan itu dibangun atas dasar hubungan yang penuh kasih. Sekali lagi, perjalanan pemuridan untuk mengajak orang berubah ke arah Kristus itu harus dibangun atas dasar hubungan yang penuh kasih. The path of discipleship is being built on loving relationship. Katakan sama-sama dengan saya, hubungan penuh kasih. 2, 3. Hubungan penuh kasih. Bilang kanan kiri, hubungan tuh penuh kasih. Gitu ya. Ya. Bilang lagi balik sama dia, bukan dengan kebencian gitu ya. Cukuplah haters. Lebih baik sarangeonya lebih banyak begitu ya. Oke, mari kita lihat dari kitab Filemon, yaitu cuma satu pasal, jadi ayat 4-7. Saya bacakan dulu. Perhatikan ya. Aku, ini Paulus, aku bersyukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau, ini Filemon dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasihmu, Filemon, kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan segala yang baik di antara kita untuk Kristus.
dari kasihmu itu Filemon, sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan. Sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Yang percaya firman Tuhan memberikan kekuatan, katakan amin. Katakan amin. Beri tepuk tangan kemuliaan dulu yuk buat Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, Paulus tuh lagi mau meminta sesuatu yang luar biasa sebenarnya dari Filemon. Yaitu apa? Filemon tidak boleh lagi memperbudak. Filemon tidak boleh lagi jadi tuan budak. Dan bahkan nanti kita akan lihat Filemon diminta untuk menerima Onesimus bukan hanya sekedar jadi mantan budak, tapi harus terima dia sebagai saudaranya. Dan ini bukan cuma sekedar saudara terkasih dalam Kristus, kau sahabatku, kau saudaraku. Bukan begitu. You have to accept Onesimus as your own brother. Wow. Your own philo. Harus diberlakukan kayak saudara-sedara. Bayangkan ini. Apa yang terjadi sebenarnya sini? Ini sesuatu yang radikal yang diminta oleh Paulus. Penelitian lebih lanjut menandakan bahwa ekonomi Romawi pada waktu itu sangat tergantung pada perbudakan. 40-60% ekonomi Romawi pada zaman Paulus itu tergantung sistem perbudakan. Sehingga kalau seorang pemilik budak tiba-tiba katakan saya merdekakan semua budak saya, dia bikin bisnis apa? Tidak mudah kan untuk melakukan sesuatu yang baru. Ini radikal. Gak cukup ekonomi berubah, hubungan juga berubah. Nah saudara-saudara, seringkali dalam kehidupan kita minta supaya saudara kita berubah. Kita minta orang tua kita berubah. Kita minta anak kita berubah. Kita minta teman-teman kita berubah. Emang mudah bagi mereka berubah? Saudara sendiri juga seandainya diminta untuk berubah kan juga gak mudah kan? Contoh, Anda senangnya makan nasi goreng, tiba-tiba dimintanya makan kue tiaw, agak susah, ya kan? Anda pergi ke restoran, biasa nih kalau restoran ini saya pesan mie, yang sebelah sana kue tiaw, yang sebelah sana apa lagi. Tiba-tiba di restoran itu Anda mikir, kali ini saya mau pesan yang berbeda, pasti susah. Ya kan, gue kebiasaan datang ke sini makannya mie, kalau yang sebelah sana nasi goreng. Tiba-tiba di restoran itu Anda mau rubah, Anda juga mikir 2 kali kan? Enggak mudah. Di sini para anak muda pengen kasih tahu sama orang tua, mami barangkali berhenti dong rokok, sok tahu sebelum kau lahir aku sudah merokok ini. Susah kan? Mau keluarin ayat begini tubuh Allah, bait Allah segala macam. Sok tahu baru juga lulus Kom 100 udah kayak begitu. Lihat kan? Gak mudah saudara. Betul enggak? Ayo dong jangan buat gini, gak mudah. Nah seringkali kita tidak bisa memberikan nasihat kepada anak kita, kepada saudara kita. Karena sebenarnya nasihat kita itu meminta mereka berubah. Dan akhirnya karena mereka gak mau berubah karena susah, mereka gak mau dengar. Makanya Paulus memberikan nasihat kepada kita sekarang. Jangan buru-buru dulu kasih tahu sama orang berubah begini, berubah begitu. No, bangun dulu hubungan penuh kasih dengan dia. Katakan amin. Para orang tua di sini mungkin ada yang jengkel ngelihat kelakuan anak remajamu. Pertanyaan saya, sebelum dimarahin, sebelum keluar kitab Kejadian sampai indeks, punya hubungan yang baik gak dengan teenagermu? Ya, mungkin di sini ada juga yang sebel, lihat orang tuanya, lihat kakek neneknya, opung, tulang, namboru, ibotona, apalah sudah begitu ya. Ya, itu bahasa apa Pak Kris? Bahasa Korea Utara tadi itu ya. Ya. Sebel, ya kan? Lalu pengen kasih nasihat, nasihatnya sih baik. Nasihatnya baik, tapi jarang ngobrol sama dia. Gak bangun hubungan, siapa lu? Siapa kita begitu datang langsung ngajarin aja, gak akan bisa Bapak Ibu Saudara. Gak akan bisa. Tapi kalau engkau bangun hubungan dengan baik, engkau bangun persaudaraan, engkau bangun dengan kasih. Sekalipun mungkin nasihatmu belum langsung dilakukan sama orang itu, tapi karena engkau punya hubungan yang baik dengan orang tersebut, dia akan selalu membuka telinganya. Dia akan selalu mengarahkan matanya kepadamu. Hatinya terbuka atas perkataanmu. Katakan amin. Saya percaya di ruangan ini kita juga punya orang-orang seperti itu dalam hidup kita. Kita punya orang-orang yang kadang-kadang kita agak males ketemu sama dia. Kadang-kadang agak capek dengerin dia ngomong. Tapi orang itu baik sama kita. Orang itu bangun hubungan baik sama kita. Sehingga sekalipun mungkin rasanya agak lelah mendengarkan dia, kita akan tetap dengarkan dia. Sekalipun rasanya pengen gak mau ketemu dia, tapi dia baik, gak pernah jahat sama kita. Jadi begitu dia hadir ya kita tetap dengerin juga. Kenapa? Karena dia punya hubungan yang baik dengan kita. Mau tidak mau kita kasih waktu, kita kasih telinga kita untuk mendengarkan dia.
Saudara-saudara, pertanyaannya, sudahkah kita juga menjadi orang yang seperti itu dengan keluarga kita, dengan anak kita, dengan orang tua kita? Ataukah kita terlalu banyak walaupun motivasinya baik, kasih nasihat melulu, jangan. Sampai kita lupa bahwa semua itu akan menjadi tidak ada gunanya kalau kita tidak punya hubungan. Hari ini kalau engkau rindu, keluargamu berubah, teman-temanmu berubah. Maka yang pertama, perjalanan menuju pemuridan dimulai dengan hubungan penuh kasih. Yang mengerti katakan amin. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua apa? Dari ayat 8 sampai 17, agak panjang tapi saya berikan dulu poinnya. Ya, perjalanan pemuridan menghasilkan perubahan hidup. The process of discipleship results in life transformation. Kita lihat ayatnya, saya bacakan. Karena itu, ayat 8 kata Paulus, sekalipun di dalam Kristus, aku Paulus mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu Filemon apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya kepadamu. Aku Paulus yang sudah tua, lagi pula sekarang menjadi tahanan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia, Onesimus, tidak berguna bagimu Filemon, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia, Onesimus, yang adalah buah hatiku, kusuruh kembali kepadamu Filemon. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan kau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak dari engkau, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai budak, melainkan lebih daripada budak, yaitu saudara yang terkasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Jadi kalau engkau menganggap aku sebagai rekan, terimalah dia seperti aku sendiri. Jadi saudara-saudara, Onesimus ini kabur dari Filemon, lalu pergi menemui Paulus. Mungkin dia ngadu gitu ya, Pak Paul, kan Paulus ya, Pak Paul, itu anak rohanimu Filemon, udah jadi Kristen aja masih memperbudak. Bilangin dong jangan memperbudak aku lagi. Singkat cerita Onesimus malah bertobat juga di penjara itu. Ya, karena Paulus dipenjara karena nama Kristus waktu ini ditulis. Sehingga Paulus bilang, oke, kamu balik lagi ke Filemon ya. Balik lagi ke Filemon. Nanti aku akan tulis surat, kamu bawa sebagai surat pengantar. Filemon harus berubah. Saudara-saudara, kita harus mengerti. Kalau kita sudah bangun hubungan kasih, puji Tuhan. Sekarang Anda mau mulai memuridkan. Membagi firman Tuhan, mau memberitahu supaya orang itu berubah. Ingat baik-baik. Waktu Anda membagikan kebenaran firman Tuhan, waktu Anda memuridkan, bukan karena Anda benci kepada orang itu. Atau supaya orang itu sekedar hidupnya menjadi lebih baik. No, tujuan saudara ketika Anda memberikan nasihat, membagikan kebenaran firman Tuhan kepada orang yang Anda muridkan itu adalah supaya kehidupannya berubah. Katakan amin. Bukan sekedar lebih baik, tapi kehidupannya berubah. Gaya hidupnya berubah, tutur katanya berubah, responnya berubah. Dia semakin lama semakin menyerupai Kristus. Katakan amin. Dan dengarkan baik-baik, pada waktu Anda melakukan hal ini, Anda akan melihat Anda pun turut berubah. Anda pun turut berubah. Waktu Anda mulai memuridkan, Anda turut berubah. Karena apa yang Anda sampaikan supaya orang itu berubah, ayat yang sama, kebenaran yang sama juga akan kembali kepada Anda. Ketika Anda bilang sama anak Anda, ayo dong baca Alkitab tiap hari. Anda baca Alkitab tiap hari enggak? Kalau enggak ada urapannya kalimat itu. Ayo dong nurut sama mamamu. Anda sendiri nurut gak sama ibunda Anda? Kalau enggak kata-katamu menjadi tidak ada urapannya. Ayo dong berdoa memuji dan menyembah Tuhan. Anda sendiri berdoa memuji menyembah Tuhan tidak? Kalau Anda tidak lakukan itu, maka perkataan Anda juga menjadi tidak ada kuasanya. Tapi waktu kita mulai membantu orang berubah, ternyata kitanya sendiri pun juga ikut berubah. Katakan amin. Saudara, kalau engkau pelajari surat-surat dari Rasul Paulus ini di titik ini berubah banyak. Berubah banyak. Awal-awal surat Rasul Paulus itu kalimatnya dia itu tuh, ini ibarat kalau ada pastor yang kalimatnya khotbahnya tuh tajam dan kejam, yaitu Paulus. Widih. Di surat Korintus tuh kalau dibaca seperti kayak
Paulus tuh tampar-tamparin jemaat Korintus. Sudah kubilang jangan pakai baju kayak begitu, masih kayak begitu. Jangan sok tahu pakai begini, begitu. Kalimat tuh nampar semua. Kita Roma udah kayak ditonjok, upah dosa ialah maut, masuk neraka, kalian gak ada gunanya. Kalimatnya kayak begitu. Tapi kan Paulus kemudian memuridkan Timotius dan yang seterusnya. Semakin dia memuridkan, semakin dia juga berubah. Dan surat Filemon dan surat Filipi, surat-surat terakhir Rasul Paulus, jelas sekali menandakan nadanya Paulus sudah berubah. Dia menjadi lebih lembut, dia menjadi lebih dewasa. Kenapa? Karena apa yang dia ajarkan berbalik kepada dirinya sendiri. Dua hal yang seringkali orang Kristen tidak berubah dan stagnan dalam hidupnya. Yang pertama tadi ibadah pagi saya bilang karena tidak melayani. Tapi yang kedua karena tidak memuridkan. Hari ini coba cek hidupmu. Kenapa ya Tuhan semua sudah saya lakukan tapi kayaknya hidup gini-gini aja. Pertanyaannya sekarang saya ajak Anda untuk otokritik. Sudahkah engkau memuridkan? Sudahkah engkau memberikan nasihat, membagikan firman kepada sesama saudaramu yang Kristen? Bukan karena Anda ingin menghakimi dia. Bukan karena Anda benci sama dia. Tetapi karena Anda mengasihi dia dan rindu untuk dia berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Semakin ke arah Kristus. Sudahkah kita lakukan itu? Saya berdiri hari ini di hadapan Bapak Ibu Saudara. Saya juga bawa istri saya di bawah sana. Istri saya adalah saksi mata bagaimana saya berubah. Tapi dia akan ngangguk-ngangguk. Iya sih si Kris yang sekarang ini udah beda dengan yang dulu. Nah dia senyum kan. Udah berubah. Kalau dulu apa hajar aja. Biar aja ke neraka. Enggak sekarang enggak kayak begitu. Ya kan. Nah apa sih kayak begini. Tuhan jauhkan Tuhan. Nah dulu begitu. Ya kadang-kadang masih muncul juga begitu. Kalau ngelawan si bolis, si iblis ya harus begitu. Nah ya bolis itu bahasa Korea Utara artinya iblis gitu ya. Opung saya dulu nyanyi si bolisi rap mengunjungi ya. Wah, setan itu suka datang mengunjungi aku bertobat opung ya. Harus Roh Kudus yang banyak berkunjung bukan setan. Nah, begitu. Ya, tapi saya berubah. Istri saya bilang, "Kamu lembut juga." Ya iya. Ternyata waktu saya bilang begini-begini ini harus ke saya juga. Saudara, engkau pengen hidupmu berubah menjadi lebih baik? Katakan amin. Mulai memuridkan. Waktu Anda mulai memuridkan, Anda juga mengevaluasi diri Anda. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, jadi pelan-pelan ya. Jadi jalan untuk pemuridan dasarnya adalah kasih. Tujuannya perubahan hidup makin serupa Kristus. Tapi itu tidak gratis. Ada harga. Dan harga pemuridan adalah pengorbanan. Ya, the cost of discipleship is self-sacrifice. Yuk kita lihat dulu ayatnya, ayat 18, 19, 20. Paulus lebih lanjut menulis dalam surat tersebut. Kalau dia, Onesimus, sudah merugikan engkau Filemon, ataupun berhutang kepadamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan melunasinya. Sebaiknya jangan kukatakan bahwa engkau juga berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Wow. Jadi saudara dipercaya Onesimus bukan hanya kabur dari Filemon, dia berhutang dan gak bayar sama majikannya. Sekarang Paulus bilang kamu pulang ke sana ke Filemon. Ya Filemon, kalau Onesimus punya hutang, please jangan ditagih ke dia. Aku Paulus yang akan membayarkan semuanya. Padahal Paulusnya ada dalam penjara. Bagaimana tuh caranya dia mau bayarin? Tapi Paulus adalah orang yang berintegritas. Kalau dia bilang dia lakukan, dia akan lakukan. Tapi poin yang mau saya angkat begini saudara. Kalau engkau pengen melihat orang lain berubah, engkau juga harus lakukan bagianmu. Ada harga yang kau bayar. Katakan amin. Seringkali kita pengen melihat saudara kita berubah, keluarga kita berubah. Kita gak melakukan bagian kita. Kita seolah-olah hanya bilang ini, Tuhan tolong Tuhan kirimkan malaikat, kirimkan orang, kirimkan siapa saja. Supaya keluargaku berubah. Tanpa kita sadari barangkali sorga berkata, engkaulah malaikat itu. Engkaulah orang yang seharusnya merubah keluargamu. Engkaulah seharusnya yang menjadi jawaban doa. Tuhan kirimkan yang bisa bantu keluargaku. Engkau itu kata Tuhan. Engkau itu lakukan itu. Tuhan gimana supaya saudaraku ini bisa mendengar firman sebagaimana aku diberkati kalau datang ke GBI Senayan City. Jemput saudaramu itu bawa ke GBI Senayan City. Pastor ini ada di Jakarta Selatan. Saudara saya di Kepulauan Seribu. Sewa kapal bawa ke sini. Iya dong. Boleh nggak sih kasih link Zoom ibadah online-nya? Boleh. Tapi kalau mau bayar harga bawa ke sini. Ya gimana caranya supaya opung saya, engkong, eyang bisa merasakan hadirat Tuhan. Sama kalau saya datang ke Skino, jemput dia bawa ke sini.
Masalahnya pastor, kalau habis ibadah biasanya opung saya, saudara saya minta makan siang. Belikan makan siang. Kenapa emangnya? Lo harus begitu loh saudara. Jangan hanya menuntut perubahan, kau sendiri gak lakukan bagianmu. Itu loh maksudnya. Ya kan? Lihat Paulus, even di dalam penjara, aku lakukan bagianku. Jangan hanya ngomong Tuhan, pulihkan. Engkau jawaban doa dari doa-doa yang Tuhan, yang kau naikkan kepada Tuhan. Come on, beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Gak seberapa, saya mau katakan gak seberapa. Saya sedang tidak mengecilkan nilai uang. Tapi gak seberapa untuk melihat keluargamu diselamatkan Tuhan. Gak seberapa untuk melihat sahabatmu diselamatkan Tuhan. Come on, jemput dia. Pastor, saya susah untuk bangun pagi. Ada ibadah jam 12.30, ada ibadah jam 16.30. Kalau perlu ikut sama teenagers nanti sebentar ini juga gak apa-apa. Gak ada alasan saudara. Kalau engkau mau lihat ada perubahan, engkau harus melakukan bagianmu. Tapi kita tahu di dalam 1 Korintus 15, segala jerih payah kita, kesetiaan kita dan persekutuan kita kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir. Saya kasih dulu poinnya. Penopang pemuridan adalah komunitas orang percaya. The support of discipleship is community of believers. Dasarnya, aspalnya adalah kasih. Tujuannya ada perubahan, ada harga yang dibayar untuk ke sana, tetapi harga yang dibayar dengan hasil yang kita terima jauh lebih besar hasil yang kita terima, tetapi perjalanan ke sana kita juga butuh support. Karena mungkin ada waktu dan daya yang harus kita keluarkan, kita butuh penopang di dalam perjalanan ini. Dan penopangnya adalah komunitas orang percaya. Ya. Dari ayat-ayat ini kita akan melihat bahwa Paulus bisa melakukan pemuridan karena dia disupport. Dia punya komunitas. Filemon bisa berubah karena dia pun disupport oleh komunitasnya. Mari kita lihat komunitasnya Filemon terlebih dahulu. Ayat 1-3. Dari Paulus, seorang tahanan karena Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita. Kepada Filemon yang terkasih, teman sekerja kami. Kepada Apfia, saudari kita. Kepada Arkipus, teman seperjuangan kita. Dan kepada jemaat di rumahmu. Wow. Filemon punya jemaat di rumahnya. Ini anggota cool nih kayaknya ya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Filemon gak sendirian. Filemon punya Apfia, punya Arkipus, teman-teman seperjuangan jemaat di rumahnya dia. Yang mungkin juga sedang bergumul untuk merubah gaya hidupnya. Kini mereka telah menjadi orang Kristen. Paulus mengatakan you are not alone. Surat ini bukan hanya untukmu Filemon, tapi jemaat yang ada di rumahmu. Kalau ada juga pemilik budak di sana sama kayak Filemon. Nih, saling menguatkan satu sama lain. Pekerjaan kita berubah, gaya hidup kita berubah sekarang. Karena kita sedang menantikan Yerusalem yang baru, bukan Roma yang lama. Yang mengerti katakan amin. Bagaimana dengan Paulus? Lihat, Paulus bisa kuat di penjara kenapa? Ayat 23-25. Salam kepadamu dari Epafras, teman sepenjaraku karena Kristus Yesus. Dan dari Markus, Aristarkus, Demas dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Sekalipun Paulus ada di dalam penjara, ada Epafras juga yang di penjara. Tapi juga ada teman-teman, Markus, penulis Injil, Aristarkus, Demas dan Lukas, Dr. Lukas, yang senantiasa menemani Paulus sekalipun dia ada dalam penjara. Paulus tetap bisa melakukan pemuridan dan kuat. Kenapa? Dia disupport sama komunitas orang percaya. Hari ini please jangan berjalan sendirian. Ya, ini bukan lagunya salah satu klub sepak bola, You Will Never Walk Alone, bukan itu. Ya, tapi intinya tetap sama. Kamu, Bapak Ibu Saudara, jangan jalan sendirian. Anda perlu komunitas orang percaya. Yang mengerti katakan amin. Sebagai konklusi, setelah ini kita berdoa. Yuk, berdasarkan surat ini apa yang bisa kita simpulkan? Nomor 1, tetaplah bangun. Pertahankan hubungan yang penuh kasih dengan sesama pengikut Kristus. Katakan amin. Tetap bantu sesama pengikut Kristus untuk dia bertumbuh dewasa menyerupai Kristus. Katakan amin. Yang ketiga, berikan waktu, daya dan dana untuk membantu dia pengikut Kristus bertumbuh dewasa. Katakan amin. Dan yang terakhir, Anda sendiri. Ayo bergabung dalam komunitas orang percaya. Tertanam di dalam gereja ini, gabung ke Cool Community of Love. Supaya ketika Anda melakukan pemuridan, bukan saja Anda disupport, tapi Anda juga menjadi support bagi orang lain. Yang mengerti, yang mau melakukannya, katakan amin. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama.
Para musicians bolehkah kembali lagi ke atas? Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Koralabasyakataralar. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan. Terima kasih Engkau berbicara kepada kami, mengajar kami dan mengingatkan kami bahwa kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan tidak boleh stagnan. Kami harus melakukan bagian kami, melayani dan memuridkan. Begitu banyak orang-orang yang mengaku sebagai orang Kristen dalam kehidupan kami, tapi kehidupan mereka tidak berubah. Mereka tidak di dalam perjalanan semakin lama menyerupai Engkau. Tapi hari ini Tuhan pergunakan kami, yang sekalipun kami pun masih murid, kami dipanggil untuk memuridkan sesama kami anak-anak Tuhan. Pergunakan kami Tuhan menjadi corong kasih-Mu, corong kebenaran-Mu Tuhan. Mulai dari keluarga kami, pertemanan kami, dan di dalam kepada siapapun Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Kami tahu waktu kami memuridkan, kami pun diubahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang Kau perintahkan. Hamba-Mu terbatas dalam kata-kata. Namun Engkau yang tidak terbatas itu berbicara lebih dalam, lebih spesifik kepada anak-anak-Mu. Bangkitkan mereka menjadi pemurid-pemurid akhir zaman. Supaya dengan demikian nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, ucapan syukur kami naikkan kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, semua kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari tundukkan kepala sekali lagi, kita akan berdoa. Terima kasih untuk kebaikan dan anugerah-Mu atas kami. Ini waktunya kami datang membawa persembahan. Berkati persembahan kami Tuhan. Dengan sukacita dan sambil mengucap syukur, kami bawa persembahan kami. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Selamat memberi saudara. For you are the miracle worker. You keep your promise forever. Nothing's too hard for you. Jesus, you are the one who is able. And forever you're faithful. There's nothing you cannot do. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih untuk ibadah hari ini ya Tuhan.
Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu nyata di tengah-tengah ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan, tetapi akan mengubah hidup kami, menuntun langkah kami dan membawa kami semakin serupa dengan Kristus ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk hamba-Mu yang Kau utus ke gereja kami pada hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk Pendeta Chris Silitonga ya Tuhan. Kemanapun Kau utus hamba-Mu ini di dalam mengabarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya ada tanda-tanda heran yang ajaib yang selalu menyertainya Tuhan. Ya Tuhan, Kau berkati kehidupannya, pelayanannya, gerejanya dan keluarganya Tuhan. Kami perkatakan Kau bukakan pintu-pintu baru dalam pelayanannya Tuhan. Engkau limpahkan pengurapan ilahi. Engkau beri kekuatan yang baru dan biar segala yang dikerjakannya menghasilkan buah yang kekal bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk gembala sidang kami ya Tuhan. Di GBI Gatot Subroto ini kami berdoa untuk Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo beserta Ibu Hermin ya Tuhan. Ya Tuhan, kami melepaskan berkat kesehatan, kekuatan dan umur panjang atas mereka ya Tuhan. Kami berdoa agar api Roh Kudus selalu menyala-nyala dalam hidup mereka ya Tuhan. Berkati Paniko agar boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi para wakil gembala ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan kesatuan hati, satu roh, satu visi, sehingga mereka boleh sama-sama menopang menggenapi panggilan-Mu ya Tuhan. Kami perkatakan unity yang kuat, kasih Kristus yang melimpah, dan kuasa Tuhan bekerja di tengah mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga memberkati gembala kami di gereja ini, GBI Senayan City, Emporium Pluit dan Landmark Pluit ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Pastor Billy Nyotora Harjo beserta Ibu Milka dan anak-anak mereka Brian dan Janice. Ya Tuhan, kami ucapkan berkat rumah tangga ini penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita, penuh dengan perlindungan Tuhan. Kami perkatakan berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas keluarga ini ya Tuhan. Biarlah mereka juga boleh menjadi teladan iman, teladan kasih, dan terus dipakai Tuhan secara luar biasa di ladang pelayanan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa bagi setiap pengerja, pelayan, pendoa, WL, singer, pemusik, aser, multimedia, dan semua yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memilih kami untuk melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Engkau berikan kami hati yang selalu menyala-nyala, kesetiaan yang tidak goyah, dan sukacita yang berlimpah dalam melayani Tuhan. Dan biarlah setiap pelayanan kami juga tidak sia-sia Tuhan, tetapi berdampak bagi jiwa-jiwa dan untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, jemaat-jemaat-Mu yang setia hadir di dalam ibadah ini ya Tuhan. Engkau melihat satu persatu pribadi yang datang dengan kerinduan hati mereka ya Tuhan. Kami ucapkan berkat mereka pulang dengan hati yang dipenuhi damai sejahtera. Mereka menerima kekuatan baru, mereka berjalan dalam berkat, mereka boleh hidup dalam kasih karunia dan anugerah-Mu ya Tuhan. Kami perkatakan berkat dalam pekerjaan, kelimpahan dalam usaha, hikmat dalam studi kesehatan bagi tubuh mereka, dan pemeliharaan Tuhan atas keluarga mereka. Kami percaya akan menjadi terang dan garam, saluran berkat dimanapun Engkau tempatkan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan, bangsa Indonesia. Oh kina mata kaya ralaba sikira barabarabar. Oh ya rabaralabaralabaralaba. Ya Tuhan, kami percaya bangsa Indonesia ada dalam hati-Mu ya Tuhan. Bangsa kami ada dalam rencana-Mu ya Tuhan. Rencana-Mu selalu on time atas bangsa kami ya Tuhan. Kami perkatakan berkat Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia dipulihkan, Indonesia dipakai untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa ya Tuhan. Kami berdoa bagi Presiden kami Bapak Prabowo Subianto, Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming, seluruh Menteri Kabinet Merah Putih, para Gubernur, DPR, MPR, DPD, TNI dan Polri ya Tuhan. Kami berdoa hati yang takut akan Tuhan ada atas mereka ya Tuhan. Keputusan yang diambil membawa kebijaksanaan dan kebaikan bagi bangsa Indonesia ya Tuhan. Dan bangsa ini boleh berjalan dalam damai sejahtera serta keadilan ya Tuhan. Tuhan, kami juga mendoakan untuk kota kami Jakarta ya Tuhan. Kota tempat di mana Engkau menempatkan kami ya Tuhan. Kami perkatakan shalom Jakarta, shalom Jakarta ya Tuhan. Kami lepaskan sukacita, damai sejahtera ya Tuhan. Keamanan dan berkat atas kota kami ini ya Tuhan.
Kami percaya Tuhan, Jakarta adalah kota kesayangan Tuhan. Kota di mana terang Kristus bersinar. Berkati gubernur, wakil gubernur, dan setiap pemimpin kota ini Tuhan. Agar mereka memimpin dalam bijaksana dengan hati yang penuh takut akan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat yang terbaik daripada-Mu ya Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus, menyertai kita semua mulai dari hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya diberkati sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu saudara, Tuhan Yesus memberkati.